Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu materi pada kelas 9. Materi yang kita akan pelajari yaitu adalah salah satu rukun iman yang wajib kita imani. Ayo anak-anak, masih ingat apa tidak? Ada berapa sih rukun iman yang wajib kita imani? Ya, rukun iman ada 6. Nah, kali ini kita akan belajar rukun iman yang terakhir atau rukun iman yang ke-6, yaitu rukun iman pada qadha dan qadar. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu menjelaskan pengertian qadha dan qadar dengan benar, memahami dan menulis dalil tentang qadha dan qadar, menyebutkan dan menjelaskan contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram, menjelaskan manfaat atau hikmah beriman kepada qadha dan qadar, dan memberikan contoh penerapan qadha dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kematian, kelahiran, kaya, miskin, matahari yang terbit dan terbenam, lalu bulan dan bintang yang ada pada malam hari, semua itu adalah bagian dari qadha dan qadar Allah. Pengertian qadha secara bahasa yaitu ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran. Secara istilah, ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendak Allah yang berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Zaman azali itu apa ya anak-anak? Zaman azali adalah zaman di mana segala sesuatu belum tercipta. Selanjutnya yaitu qadar. Secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Hubungan antara qadha dan qadar adalah qadha adalah ketetapan Allah yang masih berupa rencana, dan ketika rencana tersebut menjadi nyata maka dinamakan qadar atau takdir. Tentang qadha dan qadar, salah satunya ada pada Quran surah Al-Furqan ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Artinya, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dari ayat tersebut, maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu telah ada ukurannya. Sesuatu yang Allah ciptakan itu ada ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Dalil berikutnya yaitu hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya Allah mengutus malaikat pada setiap rahim, kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Ya Robbi," ataukah sebatas segumpal mani, "Ya Robbi," ataukah sebatas segumpal darah, "Ya Robbi," ataukah sebatas segumpal daging, dan jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan, "Ya Robbi," ataukah laki-laki ataukah perempuan, sengsarakah atau bahagia, seberapa rizkinya, kapan ajalnya, lantas ditulis demikian pula dalam perut ibunya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara, bahagia, rizki, dan ajal telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seseorang manusia terlahir ke dunia dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti ia telah ditakdirkan Allah seperti peristiwa yang ia alami tersebut.
Macam takdir yaitu ada dua. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, akan tetapi mengikut sertakan peran atau ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh takdir mu'alaq yaitu ketika seseorang ingin menjadi pandai, maka ia harus rajin belajar. Dan ketika seseorang ingin badannya sehat, maka ia harus berusaha dengan cara berolahraga, menjaga kebersihan, dan menjaga pola makan. Sedangkan takdir mubram yaitu contohnya jenis kelamin seseorang dilahirkan dengan warna kulit tertentu, dan bumi yang berbentuk bulat, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu bukti beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ikhlas, ridho, dan lapang dada berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan qada dan qadar Allah. Untuk mencapai hal ini, hendaknya seorang mukmin bergaul dengan orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, termasuk iman kepada qada dan qadar, sehingga dapat mencontoh dan meneladani semua amal baiknya. Yang kedua yaitu senantiasa berikhtiar, berusaha dan bekerja keras dengan maksimal dan pantang menyerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan beragam potensi kepada manusia sebagai bekal hidup. Setiap manusia dikaruniakan akal untuk berpikir dan organ-organ tubuh untuk bergerak, juga penciptaan manusia sebagai makhluk paling mulia. Oleh karena itu, semua potensi ini harus digunakan untuk berusaha dan berikhtiar. Selanjutnya yaitu memiliki etos kerja yang tinggi, yaitu sikap pantang menyerah, profesional, dan tanggung jawab dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien, mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Lalu senantiasa berdoa untuk mencapai suatu tujuan. Semua usaha yang dilakukan pada akhirnya Allah yang menentukan, sehingga sebagai hambanya harus memohon agar apa yang diusahakan dapat tercapai. Selain itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan menjadi orang yang memiliki keimanan yang kuat, berilmu manfaat, dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang bersyukur yaitu di dalam hatinya merasa cukup atas pemberian Allah. Kemudian rasa syukur tersebut diwujudkan secara lisan dan perbuatan. Memiliki sikap sabar dan tawakal apabila mengalami kesulitan, kesusahan, musibah, ataupun cobaan. Bentuk musibah atau cobaan bisa berupa bencana alam, kebakaran, fisik yang lemah, dan penyakit. Semua musibah dan cobaan pada hakikatnya bertujuan untuk menguji keimanan seseorang. Selanjutnya yaitu memiliki sikap husnuzon kepada Allah dan sikap optimis. Sebagai hambanya, manusia diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Memiliki sikap optimis yang artinya bahwa kegagalan meraih cita-cita tidak membuatnya berputus asa. Justru sebaliknya, semakin bersemangat, semakin sekuat tenaga untuk meraih suatu cita-cita. Yang terakhir yaitu memiliki jiwa yang tenang. Orang yang beriman kepada qada dan qadar akan merasa tentram hidupnya, karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh banyak hikmah atau manfaat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih diri untuk ikhlas, ridho, lapang dada, dan berjiwa besar dalam menerima segala sesuatu yang sesuai dengan qada dan qadar Allah. Melatih diri untuk senantiasa berusaha dan bekerja keras. Melatih diri memiliki etos kerja yang tinggi. Melatih diri berdoa untuk menggapai suatu tujuan.
melatih diri senantiasa bersyukur ketika mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih diri senantiasa bersabar ketika terkena musibah atau cobaan, melatih diri memiliki sikap husnuzon dan optimis. Selanjutnya yaitu melatih diri memiliki jiwa qanaah dan tenang. Dan yang terakhir yaitu melatih diri senantiasa bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar dengan maksimal dan berdoa. Hal yang berkaitan dengan takdir yaitu ikhtiar dan tawakal. Allah menciptakan undang-undang, peraturan, hukum yang tidak dapat diubah. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, manusia tidak boleh memaksakan kehendaknya. Bertawakal bukan berarti manusia hanya diam tanpa usaha. Orang yang sudah memiliki cita-cita namun tidak bekerja hanya akan menjadi khayalan karena tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan dari ikhtiar, takdir dan tawakal, maka kewajiban manusia yaitu memilih segala hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, senantiasa tekun, bersungguh-sungguh, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau lupa diri, dan bersyukur ketika berhasil, serta memiliki sikap optimis atau tidak mudah putus asa. Cara menerapkan perilaku yang mencerminkan iman pada qada dan qadar. Pertama yaitu yakin terhadap qada dan qadar dari Allah. Dua, pemahaman yang menyeluruh tentang qada dan qadar sehingga melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Tiga, manusia tidak boleh sombong ketika meraih sesuatu, karena itu semua tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Kelima, tidak boleh putus asa dan senantiasa husnuzon kepada Allah. Yang keenam, bersyukur ketika memperoleh rezeki dan bersabar dalam ujian serta musibah. Nah, kesimpulan dari pelajaran kita kali ini yaitu qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Qadar adalah perwujudan kehendak Allah dalam kadar atau ukuran ketentuan Allah. Macam takdir ada dua yaitu takdir mu'alaq, takdir yang dapat berubah sesuai dengan usaha manusia, dan takdir mubram yaitu takdir mutlak dari Allah. Hikmah beriman pada qada dan qadar yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar, optimis, syukur, husnuzon pada Allah, serta bertawakal. Takdir manusia telah ditentukan Allah, tapi manusia diberi kebebasan untuk memilih dan berhak untuk berusaha demi mewujudkan pilihannya. Namun, manusia tidak boleh memaksa atas kehendaknya. Manusia harus tetap bertawakal atau berpasrah kepada Allah atas apa yang telah ia usahakan. Ya anak-anak, jadi salah satu cara kita sebagai siswa untuk menerapkan iman pada qada dan qadar yaitu bersikap optimis, lalu berusaha berikhtiar sekuat kita, semampu kita. Setelah itu barulah kita bertawakal atas apa yang telah kita usahakan, pasrah kepada Allah bagaimana hasilnya. Oke, sekian materi kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.